إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, mengawali khutbah Idul Adha hari ini, saya mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Caranya kita laksanakan ibadah yang Dia perintahkan dan kita jauhi semua bentuk kemaksiatan. Dalam jiwa ini perlu ditanamkan bahwa tujuan akhir sebuah ketakwaan dengan melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan dan menjauhi kemaksiatan sebenarnya adalah agar kita di dunia dan di akhirat mendapatkan kebaikan. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia anugerahkan. Dia beri kita kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan salat Idul Adha yang kita akan lanjutkan dengan ibadah kurban. Hari ini saat banyak orang yang terkulai lemah di pembaringan sampai-sampai butuh alat bantu pernafasan, Allah beri kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Adha. Hari ini saat banyak orang yang kelaparan karena tidak ada makanan, Allah beri kita rizki dan kecukupan dan kelapangan. Demi Allah, nikmatnya pada hari ini sangat banyak, lebih banyak dari tetesan air hujan. Di sisi lain, tidak semua orang merasakan apa yang kita dapatkan. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, di antara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah dengan cara berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Sebelum ibadah kurban hari ini kita kerjakan, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk menyelami 8 hikmah, 8 pelajaran berharga dari ibadah kurban. Pelajaran atau hikmah yang pertama yaitu kurban mengajarkan kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Barang siapa hendak berkurban, maka wajib baginya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kurban itu ia persembahkan. Jika ia persembahkan sembelihan itu kepada selain Allah, maka sungguh ia telah jatuh dalam kemusyrikan. Di hari kiamat kelak, neraka akan menjadi tempatnya dijebloskan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ada orang yang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa terjadi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ada 2 orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki sebuah berhala. Kaum itu melarang keduanya untuk melewati daerah mereka sebelum memberikan persembahan untuk si berhala. Lelaki pertama berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dikurbankan. Maka orang-orang dari kaum itu mengatakan, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Maka lelaki itu pun berkurban dengan lalat. Dan orang-orang dari kaum tersebut memperbolehkannya meneruskan perjalanan. Tapi karena kurban lalatnya itu ia persembahkan untuk berhala, ia pun masuk ke dalam neraka. Berbeda dengan lelaki kedua, ketika dimintai untuk berkurban dengan lalat, ia menjawab, tidak pantas bagiku berkurban untuk yang selain Allah Azza wa Jalla. Kaum tersebut marah mendengarnya
lantas memenggal lehernya karena menolak kurban lalat untuk berhala tersebut, ia pun masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita bandingkan cerita Nabi SAW tersebut dengan perbuatan kita sebagian orang. Mereka berkurban dengan sapi atau kerbau ketika hendak panen tanaman atau ingin mendirikan bangunan. Kepala si hewan dipersembahkan kepada jin, kepada setan, supaya panen dan pembangunan mereka bisa lancar tanpa gangguan. Bayangkan, cuma karena lalat jika dikorbankan untuk selain Allah bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka yang menyengsarakan. Maka Anda tentu bisa memperkirakan kemana orang-orang yang mempersembahkan kurban sapi kepada jin dan setan di hari kiamat nanti dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal selamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya ciptaan. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Adapun pelajaran kedua di balik ibadah kurban, yaitu kurban mengajarkan kita arti keikhlasan. Karena di dalam kurban kita harus menjadikan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya harapan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Dalam surat Al-An'am 162. Apalah artinya kurban dalam jumlah banyak dan disebar ke berbagai tempat jika dibalik itu ada keinginan mengejar target keduniaan? Apalah artinya penyembelihan hewan jika dibalik itu ada niat untuk mendapatkan sanjungan dan pengakuan dari orang-orang? Sebagian orang berucap dengan lisan, "Kami ikhlas berkurban 20 kambing," namun hatinya berkata lain, supaya orang tahu kita ini dermawan. Jadilah kurban hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang, dan lebih jelek lagi hanya dijadikan ajang pembuktian bahwa dia bisa berkurban dan tidak ingin diremehkan orang. Perlu kita ingat, setiap kali kita akan memulai sesuatu amalan, kita ingat tentang riya, beramal karena dunia, beramal karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang. Semua itu bisa menghapuskan pahala amalan yang kita kerjakan. Maka sebelum hari ini kita menyembelih hewan, perbaiki dulu niat kita, niat hati kita, dan munculkan keikhlasan. Tanpa keikhlasan kita akan menderita kerugian, keluar banyak uang untuk membeli hewan, tetapi pahala tidak didapatkan. Pelajaran yang ketiga dari ibadah kurban adalah kurban mengajarkan kita bahwa ibadah itu tidak boleh hanya sekedar niat baik saja, tetapi juga harus mengikuti tuntunan. Rasulullah SAW dalam khutbahnya berkata, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia telah salah dan harus menggantinya dengan hewan yang lain. Mendengar itu, sahabat Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih sebelum salat Id karena aku ingin menjadikannya sebagai yang pertama dihidangkan, mengingat ini adalah hari makan-makan." Nabi SAW pun menjawab, "Kambing yang sudah kau sembelih itu hanya jadi kambing makan-makan, tidak dihukumi sebagai kambing kurban. Gantilah dengan yang lain." Hadis riwayat Al-Bukhari. Perhatikan, kurban Abu Burdah bin Niyar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi mengatakan untuk hewan yang terlanjur dia sembelih tidak dianggap sebagai kurban, tetapi masih boleh buat makan-makan. Bahkan Nabi menyuruhnya untuk mengganti dengan hewan yang lain. Mengapa demikian? Jawabnya karena menyembelih di waktu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Padahal dia berkata bahwa dia melakukannya hanya karena ingin menjadi yang pertama dihidangkan bagi orang-orang. Ringkasnya, ibadah itu tidak akan diterima jika tidak sesuai dengan tuntunan, meskipun berniat baik atas apa yang kita lakukan. Sekarang
Mari kita bandingkan dengan banyak orang yang mengerjakan ibadah yang sebenarnya tidak punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan. Jika dikatakan kepada mereka, maaf, sebatas yang kami ketahui ibadah yang Bapak lakukan itu tidak ada tuntunan, mereka pun menjawab, biar saja, yang penting kan niat saya baik dan tidak akan merugikan orang. Jika mengalami hal tersebut, kita ceritakan kisah Abu Burdah bin Niyar yang tadi sebagai bantahan dan penjelas. Kemudian hikmah yang keempat dari ibadah kurban adalah kurban mengajarkan kita makna kasih sayang. Buktinya Rasulullah SAW menuntunkan kita agar menyembelih dengan pisau yang tajam dan tenang saat membaringkan hewan. Beliau SAW bersabda, "Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah." Jika kalian menyembelih hewan, maka perbaguslah cara penyembelihannya. Hendaklah seorang dari kalian mengasah pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Bukti lain, beliau melarang mengasah pisau di hadapan hewan kurban yang akan disembelih atau menyembelih hewan kurban di hadapan hewan yang masih hidup, karena akan membuatnya sedih dan ketakutan. Rasulullah SAW pernah memarahi orang yang menajamkan pisaunya di hadapan hewan. Beliau berkata, "Aturidu an tumitaha mautatain?" Apakah engkau ingin mematikannya 2 kali? "Halla ahdatta syafrataka qabla an tujji'aha?" Mengapa engkau tidak menajamkannya terlebih dahulu sebelum engkau membaringkannya? Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kurban itu menanamkan kasih sayang. Jika Islam tidak membenarkan tindakan yang merusak, kekerasan, menyiksa terhadap hewan, sekalipun terhadap hewan, maka bagaimana dengan manusia? Lebih jauh diharamkan. Karenanya setiap tindakan yang merampas hak orang lain, harta dan jiwa manusia dan dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti pencurian, perampokan, pembegalan, perjudian, riba, pembunuhan, bahkan hutang yang sengaja tidak dikembalikan, semua itu diharamkan oleh Islam. Hikmah yang kelima, yaitu kurban mengajarkan kedermawanan. Buktinya Rasulullah SAW mensunnahkan untuk membagi hasil kurban dalam 3 bagian, yaitu bagian yang untuk dimakan sendiri, bagian untuk dihadiahkan, dan untuk disedekahkan. Tidak harus sepertiga persis, tetapi dibagi sesuai proporsi kebutuhan. Karena itu hal ini harus terus dilestarikan. Setiap kali kita mendapatkan rezeki, orang miskin hendaknya selalu punya bagian. Kemudian yang keenam, pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah kurban adalah di antara kita ada yang setiap tahun mampu untuk berkurban tanpa pikir keras soal uang dan harga hewan. Bahkan ada yang setiap tahunnya ayahnya, ibunya, anak-anaknya masing-masing mendapat kambing sembelihan. Sementara itu di tempat lain orang berebut mendapatkan daging kurban meski harus menunggu antrian yang panjang. Mereka bersabar memegang kupon pembagian, bahkan tak jarang sampai mengantri 2 kali 3 kali agar setidaknya dapat daging yang kelebihan. Ketika keadaan kita tidak demikian, maka sudah seharusnya sepantasnya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan cukup untuk membuat kita bersyukur dan tidak lupa daratan. Tapi banyak dari orang kaya yang tidak demikian. Ada yang berkata, tidak bersyukur bagaimana? Setiap tahun saya berkurban. Kita katakan, apakah Anda mengira syukur itu sudah cukup dengan sekedar kurban? Belum. Syukur itu ditunjukkan dengan sungguh-sungguh dalam beribadah wajib yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, kurban mengajarkan kita untuk atas ketundukan dan kepatuhan. Kita sering mendengarkan cerita tentang rencana kurban Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kurban beliau bukan dengan hewan, tetapi dengan anaknya Ismail alaihissalam. Walaupun Ismail adalah anak yang disayang, tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakannya tanpa mengatakan, "Ya Allah, nanti saja, saya belum siap, jangan sekarang." Hebatnya lagi, ketika Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, Nabi Ismail pun meyakinkan tanpa membantah, bahkan menguatkan. Karena itu kita harus belajar tunduk dan patuh menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Sampai kiamat tidak akan ada lagi perintah menyembelih anak kesayangan
Allah hanya minta kita menyisihkan 10 menit dari waktu istirahat siang kita untuk sholat duhur, 15 menit di waktu pagi kita dari tidur kita yang semalaman. Allah cuma ingin kita membayar zakat dan berkurban, mengeluarkan uang dari total kekayaan yang Allah rezekikan kepada kita. Allah mewajibkan setiap wanita yang sudah balik untuk menggunakan jilbab syar'i yang sebenarnya bertujuan untuk sebagai muslimah untuk dimuliakan. Sayang, untuk kita semua kita kurang ketundukan dan kepatuhan. Sebagian kita selalu menunda, bahkan melalaikan dan dengan berkata, nanti dulu, belum siap, dan lain-lain. Hikmah yang ke-8, kurban mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik dalam peribadatan. Dalam kurban, besar pahala yang Allah janjikan berbanding lurus dengan kondisi hewan yang kita kurbankan. Semakin gemuk, semakin bertanduk, semakin berpahala. Begitu pula yang jantan. Itu berarti kurban melatih kita untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah dengan tetap menyesuaikan kemampuan. Ketika bersedekah, hendaknya kita ambil harta yang terbaik untuk diinfakkan. Sebagian orang justru mencari uang yang paling lusuh di dompetnya, nominal yang paling kecil untuk dikeluarkan. Kita diajarkan sholat dengan pakaian yang baik dikenakan. Sebagian orang mengenakan pakaian bagus ketika bertemu orang-orang di perkantoran. Namun saat sholat dan memohon kepada yang memberi rezeki, mereka memakai baju asal-asalan. Bahkan terkadang ketika sholat di rumah hanya menggunakan kaos oblongan. Sebagai penutup khutbah ini, saya ingin menambahkan beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, kurban Idul Adha masih bisa dilaksanakan sampai tanggal 13 Zulhijjah, sebelum matahari terbenam yang ditandai dengan azan maghrib. Meskipun baru ada uang di tanggal 13 tersebut, Anda masih tetap bisa berkurban, menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua, Anda yang berkurban, yaitu yang mendanai biaya hewan atau yang membeli hewan, boleh menggunting kuku dan mencukur rambut setelah penyembelihan hewan. Kemudian yang ketiga, untuk yang sholat Id di lapangan terbatas, usahakan untuk pulang ke rumah melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui saat datang ke lapangan. Demikian ini yang Nabi kita sunnahkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian nasihat untuk kita kaum muslimin yang keempat, di hari lebaran tetaplah kita untuk mengikuti aturan. Jangan sampai berkendaraan tanpa menjaga keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Arafah yang kemarin kita kerjakan. Semoga Allah menerima salat Idul Adha dan kurban yang hari ini kita akan tunaikan. Semoga Allah menerima ibadah haji yang keluarga, saudara, teman dan semua kaum muslimin yang saat ini sedang dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan di mana saja yang sedang ditimpa musibah dan kedukaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, mematikan kita dalam husnul khatimah dan menjadikan surga sebagai tempat kita diabadikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, wallahil hamd. Set, makan dulu lah.